Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako teman-teman. Hai teman-teman semuanya yang ada di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat ya, dan diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Tentunya lancar usahanya, lancar aktivitas setiap harinya ya teman-teman. Ya baik teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan usaha warung di pelosok desa ya. Beginilah suasananya, saya usaha warung di pelosok desa ya. Keadaannya seperti ini teman-teman. Ini kebetulan saya habis panen songket ya. Ini ada rame-rame di depan warung saya yang sedang menatain atau merapikan songket tersebut ya teman-teman. Inilah songket yang bikin sapu teman-teman. Kalau di tempat saya songket inilah yang mau diekspor bahkan ke luar negeri ya teman-teman. Inilah hasil dari pertanian di desa saya. Inilah setiap harinya saya membeli atau beli dari hasil pertanian masyarakat setempat saya ya teman-teman. Nah inilah keadaan yang sekarang ini lagi rame di depan warungku ya teman-teman. Tentu dukung channel ini terus ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya, dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti terus dan tonton channel ini terus ya, biar berkembang tentunya. Ya baik teman-teman semuanya, kita lanjut pada video kali ini. Beginilah suasana di warungku ya teman-teman. Ini saya jualan warung sembako di pelosok desa, tentu jauh dari keramaian ya. Tentu tidak seperti di kota-kota ya. Ini di pelosok desa saya tempat usahanya ya. Mungkin kalau di kota-kota itu ya tidak ada yang seperti ini ya. Kadang saya itu jalan-jalan ke kota-kota, saya melihat apa yang di warung atau toko ya yang ada di kota itu ya rame ya, cukup menggiurkan tentunya ya. Tetapi saya usaha di pedesaan atau di pelosok desa ya tidak kalah juga ya. Tentu tidak kalah sama di kota-kota. Saya jualan di pelosok desa itu ya cukup menguntungkan ya. Yang penting kita mempunyai strategi apa saja yang dibutuhkan sama masyarakat atau para pelanggan, kita bisa memenuhi. Dan penghasilan tentunya penghasilan pertanian ya, tentu kita harus bisa mencermati yang sebuah karya atau hasil pertanian dari petani sekelilingnya ya teman-teman. Nah inilah adalah salah satu songket yang saat ini lagi rame ya teman-teman. Makanya saya ikut andil di tentu menampung hasil dari pertanian para petani setempat ya. Ini adalah bahan sapu yang tentu mau diberesin, terus kita harus mengeringkan ini songket, harus dijemur ya, ada beberapa hari terus dibersihkan,
sudah dibersihkan tentu dibikinin sapu atau ada yang ngomong kalau diekspor itu tidak bikin sapu ya teman-teman, tapi katanya ada yang ngomong dibikin baju atau dibikin apalah ya, saya tidak tahu atau kurang paham ya hal yang seperti itu. Tapi yang jelas kalau di sini itu dibikin sapu ya teman-teman. Ini cukup menghasilkan ya, atau untuk menambah-nambah omset di warung sembako ini tentunya ya teman-teman. Makanya saya mau menampung sebanyak-banyaknya, tentu untuk menambah penghasilan yang ada di warung sembako ini ya teman-teman. Beginilah ya teman-teman suasana di toko pedesaan kalau kita bisa mencari hal-hal yang bisa menguntungkan untuk memperkembangkan omset di warung sembako di tempat pedesaan atau pelosok desa ya seperti ini ya teman-teman. Mungkin mungkin ya tidak beruntung yang ada di toko-toko di kalangan kota-kota yang ramai itu ya, tapi ya saya melihat kalau di kota itu ya banyak sekali saingan ya. Tentu itulah risiko yang di kota. Mungkin sama halnya kalau di desa ya, kalau di pelosok desa juga ada pesaing sesama warung sembako atau pesaing sesama usaha warung sembako ya, tapi tidak begitu banyak sama seperti di kota ya teman-teman. Makanya saya usaha di pelosok desa ya seperti inilah keadaannya ya teman-teman. Mungkin kadang rame, kadang sepi, itu hal manusiawi ya, itu hal lumrah. Mungkin kalau di kota ya saya sering melihat kayaknya itu rame terus itulah. Tapi ya saya berpikir juga yang namanya rezeki ya, yang namanya rezeki itu ya baik di kota maupun di desa itu kalau kita diberikan kelancaran rezeki yang berkah barokah di mana saja tentu kita bisa usaha meningkat ya semuanya. Tentu tidak mengurangi batas semangatanku ya untuk berjualan di warung sembako di pedesaan atau di pelosok desa ya, karena yang saya alami ya cukup untuk kehidupan sehari-hari ya, itu untuk anak sekolah atau kebutuhan setiap harinya di rumah, bisa bayar listrik, bisa kehidupan sehari-harinya ya terpenuhi dari warung sembako, tentu yang tempatnya di pelosok desa ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman semuanya yang ada di pelosok desa juga tetap semangat ya teman-teman. Jangan kita patah semangat tentunya ya. Apa saja yang membuat tambahan-tambahan atau yang membuat omset kita itu bisa menambah omset ya kita jalani apa saja ya teman-teman. Tentu untuk bisa menaikkan omset kita di warung sembako yang ada di pedesaan ya. Tentu banyak sekali. Kalau sekarang musim songket, tentu kedepannya ada musim kopi juga, terus ada musim jagung, ada musim padi. Nah itu kita berusaha supaya bisa menampung ya. Ya walaupun sedikit ya enggak apa-apa ya. Kita langsung putar ya. Keuntungan biar menambah. Tentu ketika kita warung sembako masih modal minim
atau modal kecil ya nggak apa-apa ya. Ya kita menampung atau songket atau jagung atau yang lainnya kedepannya itu pasti ada terus ya teman-teman. Kalau sedikit ya kita setorkan sedikit nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa memutar terus untuk menambah omset di warung kita ya teman-teman. Tentu kita harus semangat dalam menjalankan usaha di warung kita ya, biar omset semakin meningkat ya. Ya kadang ada sebagian juga ada yang mengatakan katanya ya kurang enak lah ya. Tentu ada yang suka dan ada yang tidak, itu ya sudah menjadi manusiawi ya. Tetapi kalau kita tidak memikirkan usaha kita supaya berkembang itu gimana caranya, kalau terlalu memikirkan omongan-omongan orang yang tidak suka itu ya mungkin tidak ada perkembangan ya teman-teman. Makanya buat apa ya, tentu buat pelajaran bagi kita semuanya aja ya. Kalau ada yang suka pasti ada yang suka teman-teman. Tentu dalam usaha apa saja itu ya banyak sekali yang suka, terus banyak sekali yang tidak suka, itu ya hal manusiawi ya teman-teman. Tapi semangatlah terus. Tentu usaha disertai doa, tentu disertai doa lah, itu yang utama ya. Biar tetap sabar, biar tetap berjalan di warung kita supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita itu sudah terjun di usaha warung sembako. Kalau kita tidak makan hasil dari warung sembako, mau makan apa coba ya. Karena ya yang saya alami ketika warung sembako kita itu ada mengalami mengalami ada keanehan di warung kita, tiba-tiba itu kurang diminati banyak orang, ya kita juga bingung juga ya teman-teman. Makanya kita jangan sampai patah semangat ya, karena kadang yang merasuki ya atau yang mempengaruhi kita itu kadang-kadang kita mempunyai rasa malas atau rasa yang ya sudah, tentu banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Kita lagi semangat tiba-tiba kok ada rasa malas yang luar biasa, itu ada keanehan-keanehan yang kadang muncul yang hal seperti itu. Tapi kita harus bisa melawan hal-hal yang demikian ya teman-teman. Kita semangat terus walaupun kita jualan warung di pelosok desa. Tentu jangan sampai kita kalah sama teman-teman yang ada di kota-kota ya, yang rame setiap harinya. Tentu membuat omset semakin meningkat kalau itu di kota ya. Tapi ya kalau di desa atau di pelosok desa ya teman-teman pasti semua itu ya tahu ya keadaan atau perkembangan atau proses usaha warung di pelosok desa itu ya tidak secepat yang di kota-kota mungkin seperti itu ya. Tapi ketika kita usaha warung sembako di pelosok desa itu, kita harus bisa mencermati hal apa saja yang menguntungkan bagi warung kita ya teman-teman. Biasanya penghasilan dari petani itu kita harus bisa menampung ya, atau kita bisa membeli. Kita cari partner-partner yang ada di kota ya, mungkin para juragan-juragan ya teman-teman. Tentu kita harus bisa mengondisikan sebuah penghasilan dari para petani setempat kita.
kita harus nyari distributor atau di mana saja yang bisa menampung apa yang dihasilkan pertanian ya, dari hasil jagung, hasil padi, hasil songket, terus hasil yang lainnya itu banyak sekali ya teman-teman. Itu ada pisang juga kadang ya. Nah itu adalah salah satu meningkatkan omset di warung sembako yang bertempat di pelosok desa ya. Lumayan untungnya ya teman-teman, bisa meningkatkan omset di warung sembako kita yang semakin rame ya teman-teman. Tentu kita bisa menampung segala apa yang dihasilkan para petani atau para pelanggan kita yang sudah ada penghasilan di pertanian ya teman-teman. Ya baik teman-teman semuanya, mungkin pada video kali ini kita sharing-sharingnya, kita yang usaha di warung sembako tentunya bertempat di pelosok desa yang mungkin banyak kekurangan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang bermanfaat, ambillah ya teman-teman. Kita berbagi atau bersharing atau berbagi pengalaman itu penting ya teman-teman. Jalani dan syukuri dan nikmati penuh kesabaran dalam menjalankan usahanya ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa dukung channel ini terus ya, biar bisa berkembang ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, dan pencet tombol notifikasinya jangan lupa ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari video kali ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti terus di channel ini ya. Salam sukses buat kita semuanya. Kita saling doa ya. Tentu untuk menambah omset ya kita harus bisa mengatur strategi apa saja yang kita harapkan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.